Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sanogi. Baik, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan memberikan informasi terbaru seputar pengadaan ASN tahun 2024, yang mana di video ini kami akan memberikan kabar yang paling semua pelamar CSN 2024 tunggu-tunggu, karena berkaitan dengan Permenpan RB yang akan digunakan di tahun 2024. Oleh karena itu, silakan disimak kemudian sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa, kami selalu ingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja teman-teman. Di sini kami sudah mendapatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tentunya kita tunggu-tunggu untuk pelaksanaan seleksi CSN tahun 2024, yang mana untuk Permenpan RB yang digunakan tahun ini itu bernomor 6 tahun 2024, yaitu tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Nah, langsung saja kita lihat dari isi peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2024 ini, teman-teman. Kita scroll ke bawah. Yang pertama, bab 1 ada ketentuan umum, di mana berisi penjelasan terkait dengan apa itu kompetensi dasar, kompetensi bidang, dan lain sebagainya. Ini hanya penjelasan dari kepanjangan ataupun dari kompetensi-kompetensi yang digunakan di dalam seleksi pengadaan ASN tahun 2024. Kita lihat di bagian bab selanjutnya. Ini pasal 2 berkaitan dengan pengadaan pegawai ASN bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pegawai ASN yang tepat sasaran, kemudian peningkatan kualitas pelayanan dan seterusnya. Kemudian pasal 3 menjelaskan pengadaan pegawai ASN dilaksanakan berdasarkan prinsip. Ini prinsip dari pengadaan pegawai ASN, Bapak Ibu. Kemudian di bab 2 ada pengadaan. Nah, pengadaan pegawai ASN ini dilaksanakan untuk memperoleh pegawai ASN, memiliki karakteristik dan seterusnya. Kemudian untuk jenis pengadaan pegawai ASN, yaitu ada PNS dan juga P3K. Yang mana jenis pengadaan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, itu jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita lihat lagi aturan di dalam Permenpan RB terbaru ini, yaitu untuk pasal 6, pengadaan pegawai ASN ini dilaksanakan berdasarkan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN secara nasional yang ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya, instansi pemerintah menyusun rencana kebutuhan pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, teman-teman. Kemudian yang ketiga, kalau kita perhatikan di sini bahwasanya instansi pemerintah menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sesuai dengan ayat 2 tadi dan seterusnya. Penjelasannya Bapak Ibu untuk jangka waktu 5 tahun yaitu diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Nah, kita lihat lagi di sini poin penjelasan untuk penyusunan kebutuhan, bisa teman-teman baca langsung di sini. Kemudian di pasal 7 ini penjelasan bahwasanya pengadaan pegawai ASN dimaksud pada pasal 6 ayat 1 dilakukan secara nasional dan tingkat instansi. Kemudian pengadaan ASN secara nasional ini dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan jabatan pelaksana, jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, ahli pertama, dan ahli muda. Dan untuk pengadaan pegawai ASN secara nasional ini dilakukan oleh Panselnas dan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN dan Instansi Pembina Jabatan Fungsional. Nah, di sini untuk penjelasan lebih lanjut mengenai pengadaan ASN tahun 2024, kalau kita lihat untuk di bab berikutnya Bapak Ibu, kita lihat ini untuk panitia pengadaan ASN. Kemudian di sini bisa kita lihat untuk susunan Panselnasnya. Berikutnya pasal 13 tim Panselnas ini mengenai bahwasanya untuk panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN ini mempunyai tugas nanti menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai ASN setelah mendapatkan jadwal pelaksanaan seleksi secara nasional.
Nah, ini tentunya kita tunggu-tunggu terkait dengan jadwalnya Bapak Ibu ya untuk pelaksanaan seleksi pengadaan ASN tahun ini. Kemudian setelah itu, setelah mendapatkan jadwal pelaksana seleksi secara nasional dengan berkoordinasi dengan Panselnas, kemudian mengumumkan pengadaan pegawai ASN secara terbuka, biasanya bisa kita cek di website instansi masing-masing. Dan selanjutnya melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman, kemudian menyiapkan sarana pelaksanaan SKD dan SKB untuk pengadaan PNS. Selanjutnya, menyiapkan sarana pelaksana seleksi kompetensi dan wawancara untuk pengadaan P3K, dan seterusnya bisa kita lihat di sini, teman-teman, untuk pengadaan ASN tahun 2024. Nah, ini untuk tahapan pengadaannya. Jadi, tahapan pengadaan untuk pegawai ASN tahun 2024 ini dilakukan secara bertahap Bapak Ibu ya, secara nasional dilakukan melalui tahapan, ada perencanaan, kemudian pengumuman lowongan yang tentunya kita tunggu nantinya untuk pengumuman lowongan, informasi-informasi yang tersedia di setiap instansi. Kemudian setelah itu ada pelamaran, ada seleksi, ada pengumuman hasil seleksi, pengangkatan sebagai calon PNS dan pengangkatan sebagai P3K, kemudian masa percobaan bagi calon PNS dan pengangkatan calon PNS menjadi PNS. Ini khusus PNS Bapak Ibu. Begitu pula untuk instansi ya, di instansi dilakukan melalui tahapan ada sama, perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan sebagai P3K. Ya, ini untuk yang P3K-nya. Nah, kemudian di sini ada bagian kedua, perencanaan. Itu berkaitan dengan jadwal pengadaan pegawai ASN dan prasarana dan sarana pengadaan pegawai ASN dan seterusnya bisa kita lihat di sini. Dan kita lihat lagi untuk pasal berikutnya. Di sini disampaikan perencanaan untuk pengadaan ASN ini di dalam pasal 17 ayat 2 bahwasannya itu kebutuhan jumlah jenis jabatan dan unit penempatan pegawai ASN, mekanisme seleksi pegawai ASN, nanti kita akan tunggu juga Bapak Ibu secara detailnya. Kemudian SSCSN dan sistem CATBKN yang bekerja sama dengan tim audit teknologi dan tim pengamanan teknologi Panselnas, yaitu tentunya untuk menjamin kehandalan dan keamanan sistem dan seterusnya, bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian kita lihat lagi di bagian pasal berikutnya. Kita lihat pasal untuk pengumuman lowongannya. Nah, nanti untuk pengumuman lowongan, nanti ini panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN itu mengunggah tautan ya, mengunggah tautan pengumuman lowongan pada pengadaan ASN secara nasional melalui SSCSN. Di sini Bapak Ibu bisa kita cek nantinya. Kemudian pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini dilaksanakan paling singkat 15 hari kalender. Nah, untuk pengumuman lowongan juga itu yang diumumkan itu memuat paling sedikit jenis pengadaannya, nama jabatan, kemudian jumlah lowongan, unit kerja penempatan, kualifikasi pendidikan, rentang penghasilan per jabatan, deskripsi jabatan, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, untuk hal instansi pemerintah menyelenggarakan SKB tambahan untuk pengadaan PNS, untuk yang PNS ya, kemudian seleksi kompetensi teknis tambahan untuk pengadaan P3K, kemudian SKB selain dengan CATBKN yang diselenggarakan oleh BKN dan atau seleksi kompetensi teknis selain dengan CATBKN yang diselenggarakan oleh BKN, yaitu untuk pengelawongan memuat jenis beserta bobot nilai tes yang diselenggarakan. Dasarnya bisa kita baca. Nah, ini untuk pelamarannya Bapak Ibu, tentunya syaratnya setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN dengan memenuhi persyaratan prosedur sebagai berikut. Nah, ini dia mulai dari usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar PNS. Ini khusus untuk yang PNS yang pasal 23 ayat 1A-nya. Kemudian yang B, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar P3K. Ini khusus untuk MP3K. Kemudian tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tidak pernah diberhentikan dengan hormat dan tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K,
TNI, anggota kepolisian, dan seterusnya. Bisa teman-teman baca karena ini adalah persyaratan umumnya ya untuk terkait dengan mengikuti seleksi pengadaan ASN tahun 2024. Tanda usia di sini juga disebutkan instansi pemerintah dapat menyesuaikan persyaratan usia paling tinggi pelamar 3K dengan memperhatikan masa perjanjian kerjanya dan seterusnya. Kemudian juga ada ketentuan sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A ditetapkan oleh Menteri. Huruf A kalau kita lihat di sini ya, yaitu memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan nantinya. Pasal 24, kalau kita lihat pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Nah, ini pelanggaran seleksi dan seterusnya bisa teman-teman baca ya terkait dengan aturan dalam pelamaran pegawai ASN tahun 2024, maksudnya pengadaan untuk ASN tahun 2024. Dan untuk pelamaran nanti ini dilakukan secara daring semuanya Bapak Ibu, tetap sama melalui SSCSN di sini. Nanti kita tunggu update terbaru dari portalnya. Kemudian untuk tingkat instansi dan pelamar hanya dapat melamar. Nah, ini harus teman-teman perhatikan juga bahwasanya pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN, yaitu PNS dan atau P3K pada tahun anggaran yang sama. Kemudian pelamar pada ayat 3 penjelasan tadi hanya dapat melamar satu instansi Bapak Ibu dan satu jenis jabatan dalam satu periode tahun anggaran. Nah, jika terdapat pelamar ya tentunya diketahui melamar lebih dari satu instansi dan atau jenis pengadaan dan atau satu jenis jabatan atau menggunakan dua nomor identitas berkependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk tahapan seleksinya sendiri, teman-teman, kalau kita lihat di sini, untuk yang pengadaan PNS itu terdiri atas 3 tahapan. Ada seleksi administrasi, ada SKD, dan SKB. Sedangkan untuk pengadaan P3K terdiri atas 2 tahapan saja, yaitu seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Kemudian untuk seleksi administrasinya, di sini kalau kita lihat itu dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Jadi pastikan nanti dokumen yang teman-teman persiapkan dan juga kualifikasi pendidikan silakan dicek disesuaikan dengan lowongan ataupun formasi yang tersedia nanti. Kemudian seleksi administrasi yang dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN. Kemudian yang ketiga, panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka nanti. Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi Bapak Ibu. Jadi tidak bisa lanjut untuk tahapan seleksi kompetensi. Nah, kemudian pelamar yang telah diumumkan lulus seleksi administrasi, maka akan mengikuti SKD untuk pengadaan PNS dan seleksi kompetensi untuk pengadaan P3K. Nah, kemudian di sini juga ada penjelasan berkaitan dengan masa sanggah hasil seleksi administrasi dan juga ada mengenai SKD untuk yang PNS tentunya. Kemudian penjelasan SKB, kemudian materi SKB itu apa saja. Selanjutnya ketentuan SKB untuk yang PNS yang ini, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini untuk seleksi kompetensi ya untuk yang P3K ya ini, itu yang diuji adalah memuat kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat ya untuk di dalam peraturan ini untuk seleksi kompetensi teknis tambahan itu di pasal 41. Nah, bisa kita lihat di sini untuk ketentuannya dalam hal instansi ya pemerintah melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan itu berlaku ketentuan sebagai berikut Bapak Ibu, bisa dilihat di sini ketentuannya. Nah, di sini itu ada ketentuan bagi instansi nanti yang melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan kalau kita lihat. Dan berikutnya kita lihat lagi di sini aturan berkaitan dengan pengolahan hasil akhir seleksi dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nanti akan kami share ya filenya agar memudahkan teman-teman semua untuk melihat ya secara detail terkait dengan Permenpan RB terbaru untuk pengadaan ASN tahun 2024.
Dan tentunya untuk jadwal yang seterusnya akan kami infokan lebih lanjut jika kami sudah mendapatkan informasi terbarunya. Oleh karena itu, silakan terus dipantau channel ini untuk mendapatkan update terbaru seputar pengadaan ASN tahun 2024. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.